Derap Castra, melangkah bersama membana di udara. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Derap Podcast bersama aku, Freya, sebagai podcaster kalian pada hari ini. Nah teman-teman, hari ini tuh benar-benar hari yang spesial banget ya. Karena hari ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat hebat. Nah, di sini tuh kita juga bakal membahas topik yang sangat krusial nih bagi remaja saat ini. Karena topik ini akan berpengaruh ke kesehatan kita nanti. Nah, jadi kita bakal membahas tentang kesehatan reproduksi. Siapa ya tamu spesial kita hari ini? Langsung aja kita sambut Profesor Dr. Ani Purwanti dan Dr. Aditya Yulistiawan. Halo, Prof. Dok. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Prof. Dok, ke teman-teman yang sedang menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, senang sekali saya Profesor Dr. Ani Purwanti, SMHum, gitu lengkapnya, sebagai guru besar hukum dan masyarakat di Fakultas Hukum Undip. Dan istimewanya Mbak Freya ya. Iya. Saya alumni SMA Negeri 1 Pati, lulus tahun 1981. Baik, Prof. Mungkin dari Dr. Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Aditya Yuli Sulistiawan, SHMH, itu nama lengkapnya. Saya dosen di Fakultas Hukum Undip, kebetulan saat ini sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Undip, yang juga istimewanya sama dengan Prof. Ani. Saya alumni dari Kastra Jayaswara, jadi saya studi waktu SMA tahun 99, lulus tahun 2002. Oke, terima kasih Prof. Dok. Keren banget ya teman-teman, mereka adalah salah satu alumni ya dari SMA Negeri 1 Pati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu di Dera Podcast. Mungkin sebagai pembukaan nih ya Prof. Dok, gimana nih perasaannya setelah kembali lagi ke SMA Negeri 1 Pati? Iya, tentu saja ada berbagai perasaan ya, antara senang, agak sedikit terharu begitu ya, yang pasti mengingat ya sekian puluh tahun yang lalu ada di sini, dan cukup lama kan kalau kita sekolah 3 tahun begitu ya. Tempat-tempat tentu saja tadi kelas saya sudah berkunjung sudah ke kelas, lapangan basket, lapangan voli, dan di halaman depan ya, di halaman depan yang sebelum ke pagar itu ya. Oh iya, Pak. Iya. Jadi campur aduk, tapi pastinya perasaan yang sangat senang, bersyukur juga bisa kesini lagi. Oke, Prof. Kalau dari Dr. Adit bagaimana? Sama ya, perasaan yang sangat luar biasa. Saya tadi tiba di SMA Negeri 1 Pati, ini luar biasa, nostalgia pasti, karena saya 20 tahun ini tidak menginjakkan kaki di sekolah ini, jadi ini luar biasa sekali, dan di setiap sudut di sekolah ini juga masih menyisakan nostalgia begitu ya. Tempatnya masih sama, tapi ceritanya yang dulu mungkin dialami di sini tuh banyak terulang kembali di memori. Jadi setiap tadi saya melihat ada Kridangga, kemudian ada lapangan di tengah itu, wah, pikiran kita langsung ke bagaimana dulu ketika sekolah di sini. Jadi sangat luar biasa, kita senang sekali. Oke, ini pasti ada perasaan bangga, terharu, dan juga nostalgia ya, Prof. Dok. Oke. Nah, teman-teman di sini kita kan mau bahas tentang kesehatan reproduksi nih bersama dengan para ahli ya tentunya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Prof. Dok, tentang kesehatan reproduksi itu sebenarnya apa sih? Ya, kesehatan reproduksi sebenarnya juga sudah ada definisinya di undang-undang ya. Kesehatan di Indonesia itu kondisi sehat, tapi tidak cuma hanya fisik, tapi juga psikis, sosial, terkait dengan lingkungan juga yang harus dipenuhi negara kepada seluruh warga negaranya. Tuh. Dan tentu saja karena kesehatan reproduksi, maka juga kesehatan yang tadi disebutkan di undang-undang khusus terkait dengan reproduksi yang tentu saja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan itu semuanya sebenarnya negara aware dan memberikan perlindungan. Misalnya kalau kesehatan reproduksi perempuan kan dimulai dari menstruasi ya, maka negara juga
peduli dengan misalnya sekolah atau kalau sudah bekerja mengalami menstruasi, maka itu ada cuti haid yang harus diberikan oleh kantor atau perusahaan, pabrik ya, terkait dengan haid yang dialami oleh karyawatinya, begitu. Wah, Ya. ini menjadi hal baru juga ya, mungkin bagi Ya. teman-teman yang belum tahu, kita ternyata bagi perempuan tuh ada hari cuti ya, Ya. Prof, kalau semisal sedang mengalami menstruasi juga. Iya. Oke, Prof. Untuk Dokter Aditya, apakah ingin menambahi? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi kan kita bicara tentang sesuatu yang bersifat kodrati ya. Kodrati itu artinya given. Ini sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita dalam konteks bagaimana fisik kita diberi karunia, misalnya perempuan dan laki-laki yang berbeda. Itu sesuatu yang memang given dan itu harus dijaga dengan baik. Di mana dalam konteks kita sebagai warga negara, negara menjamin itu, sehingga ketika kita bicara tentang konstitusi, negara menjamin hak-hak kita sebagai warga negara untuk dapat menikmati akses kesehatan, termasuk juga bagaimana perlindungan terhadap kesehatan reproduksi ya. Dan dalam konteks remaja ini sangat penting, karena remaja mungkin dalam proses bertumbuh dari anak ke remaja itu banyak perubahan secara reproduksi atau secara kesehatan reproduksi, sehingga pengetahuan yang baik penting untuk mereka. Oke, Prof. Dok, berarti memang kesehatan reproduksi itu sangat krusial ya di masa sekarang bagi remaja juga tentunya. Nah, tapi sayangnya Prof, Dok, banyak remaja saat ini tuh masih kurang aware dan juga masih menganggap remeh tentang permasalahan ini. Sebenarnya tuh seberapa penting kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita, Prof? Ya, jadi benar Mbak Freya bahwa nyambung juga tadi Pak Adit bahwa khusus remaja ini kan mengalami pertumbuhan yang kadang-kadang mereka tidak menyadari ya apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, semua yang terkait dengan fungsi reproduksi, misalnya perempuan, ini kadang tidak disadari. Tiba-tiba menstruasi misalnya. Tapi sebenarnya pengetahuan penting yang harus dipunyai ya oleh remaja setelah menstruasi, kalau tadi bekerja dia dapat cuti ya. Tapi yang hal lain yang juga cukup penting, begitu dia menstruasi, maka apa dampak akibat ya yang bisa terjadi setelah dia menstruasi. Karena misalnya ya terjadi sesuatu ya yang karena ketidaktahuannya ya, terus akhirnya menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan. Kadang juga kasus-kasus yang terjadi mereka tidak menyadari bahwa ternyata itu bisa menyebabkan kehamilan. Nah, kalau sudah menyebabkan kehamilan, ini kan ada di dalam rahim perempuan itu sendiri. Jadi betul Mbak Freya, ini kita sedang di dua dilema. Yang satu sebenarnya penting untuk mempelajari tentang kesehatan reproduksi, karena sebenarnya kesehatan reproduksi ada pada diri para remaja ya, tahu apa yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi sayang sekali persoalan kesehatan reproduksi ini belum bisa masuk kurikulum di SMP maupun di SMA terutama, karena dianggap kok nanti kayak memberikan pengetahuan yang seharusnya tidak atau belum diberikan kepada remaja. Jadi ini kayak pro kontra. Yang satu berikan biar remaja ngerti apa yang terjadi, apa dampak yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduksinya. Tetapi di satu sisi kok nanti kayak ngajari, kayak memberitahu. Nah, ini yang masih pro dan kontra, sehingga kita ketahui kasus-kasus yang terjadi di kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh remaja itu juga karena tiadanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu. Disayangkan ya, Prof. Sayang disayangkan. Di dunia yang serba digital tuh kita juga bisa cari informasi di internet, tapi para remaja juga terkadang malas untuk menelusuri, dan karena mereka kira tidak ada penyuluhan secara resmi, mungkin mereka jadi menyepelekan ya, Prof. Iya, betul. Mungkin memang betul di medsos, mungkin sekarang chat GPT itu mungkin mereka bisa tanya semuanya terkait, tapi mungkin
mereka malas atau mungkin nggak kepikiran bertanya tentang Iya. itu ya. Tapi Iya, kalau seperti- misalnya ini ada masuk kurikulum kan mereka setidaknya setiap minggu ada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga mereka setidaknya aware dan bisa tahu hal-hal yang menjadi akibat ya atau hal-hal yang terkait dengan fungsi reproduksi yang dipunyai. Termasuk juga kalau laki-laki mereka juga punya fungsi reproduksi membuahi ya pada umur tertentu. Nah, ini kan juga harus diberikan pengetahuan bahwa itu bisa berdampak juga pada kehamilan yang tidak diinginkan misalnya. Gitu. Benar banget, Prof. Untuk Ya. daftar Ya, sudah dijelaskan panjang ya dengan oleh Prof. Ani yang intinya adalah bahwa mungkin di Indonesia kita menganggap ini sebagai sesuatu yang tabu ya, Ya. sehingga bahkan pendidikan pun tidak ingin menyentuh banyak tentang itu. Jadi karena sesuatu yang tabu maka ini kemudian tidak diberikan secara formal dan kemudian ya bagaimana siswa-siswi ini mengetahui tentang itu yang mereka harus mencari tahu sendiri dan ini celakanya gitu loh ketika kita tidak punya pengetahuan yang cukup maka segala kemungkinan yang terjadi itu kita nggak tahu ya bagaimana teman-teman nanti menyikapi tentang mungkin persoalan bagaimana pergaulan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian memang harus dipikirkan bahwa teman-teman remaja mesti tahu tentang itu, jadi harus well educated, well informed tentang bagaimana tentang pengertian kita kepada kesehatan reproduksi yang itu penting bagi remaja. benar banget, Prof. Dok. Ini juga semisal kita mau mencari sendiri itu juga susah ya, Prof. Dok. Karena tuh di media sosial nggak semuanya tentu benar dan semisal kita nggak dapat penjelasan secara resmi itu kita mungkin malah terbawa ke jalan yang sesat Ya, gitu benar ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lagi, Prof. Dok, Iya. informasi-informasi dasar apa yang perlu kita ketahui agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin hal penting lainnya karena fungsi reproduksi setelah menstruasi itu berarti rahim itu siap gitu ya untuk pembuahan. Itu juga kalau bisa dihindari perkawinan dini. Kadang kan masih ada orang tua yang mungkin memaksakan ya dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak bisa kita toleransi ya, misalnya menikahkan anaknya masih. Nah ini sebagai remaja kita tahu bahwa fungsi reproduksinya belum siap. Nah kalau begitu menikah muda, menikah dini, satu melanggar undang-undang perkawinan di Indonesia 19 tahun. Yang kedua dengan menikah kemungkinan besar terjadi kehamilan. Nah, kalau terjadi kehamilan di umur-umur di bawah 19, fungsi reproduksinya juga belum siap. Nah, ini juga harus dihindari ya, perkawinan dini dan sayangnya memang data di Indonesia ini pengajuan dispensasi menikah di bawah umur yang ditetapkan itu cukup tinggi di seluruh Indonesia dan penyebabnya adalah karena terjadinya kehamilan. Balik lagi berarti ini educated yang tadi disampaikan Pak Adit yang baik ya. Apakah mungkin kalau sekarang itu tidak menjadi mata pelajaran mandiri tapi disisipkan di apa begitu ya, itu sangat mendesak ya, karena data di seluruh Indonesia yang dispensasi menikah di bawah umur itu karena terjadinya kehamilan lebih dulu gitu. Ya, saya ingin menambahkan, jadi kalau kita melihat kepada hasil penelitian yang mungkin bisa kita lihat dalam banyak referensi, data cukup mengejutkan ya, di mana remaja saat ini itu pergaulannya itu luar biasa gitu, bahwa di antara sekian siswa atau remaja itu mereka telah berhubungan seksual gitu. Itu sangat memprihatinkan dan mencengangkan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara fakta seperti ini, maka ya bagaimana siswa atau remaja itu mesti memahami tentang kesehatan reproduksi ya, karena angka kehamilan di luar pernikahan itu juga banyak terjadi gitu. Kemudian juga kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan ya, perempuan itu kan sangat luar biasa ya. Perempuan itu punya rahim dan cara menjaga itu juga sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan itu kan banyak case seperti kanker serviks dan lain sebagainya. Mungkin itu belum terpikirkan oleh remaja, tapi bagaimana remaja juga mesti memahami tentang kesehatan bagian reproduksi perempuan itu juga penting sekali dari sejak awal begitu, dan khususnya kepada
kepada case tentang bagaimana tingginya angka pacaran begitu ya, pergaulan bebas, itu mesti yang harus dipahami. Karena apa? Ketika teman-teman tahu tentang pentingnya menjaga reproduksi atau kesehatan reproduksi ini, teman-teman akan berpikir ulang kalau harus melakukan misalnya hubungan seksual, dan itu saya berharap itu bisa kita cegah gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri ketika ada anak mau pergi sama teman kencannya begitu ya, orang tua bilang jangan lupa kondom gitu ya. Tapi di Indonesia saya kira itu tidak kontekstual, tidak relevan gitu. Kita punya Pancasila, dan saya pikir bahwa remaja di Indonesia harus mengindahkan itu, punya nilai etika moral yang baik. Jadi pacaran misalnya harus menjaga betul bagaimana relasi pacaran yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, dan itu sampai kepada masalah-masalah kesehatan reproduksi. Oke, bener banget ya teman-teman. Kita di masa sekarang ini walaupun minim informasi dan semisal sudah diberikan informasi, tapi kalau tidak ada kesadaran dari kita sendiri, itu juga akan percuma gitu informasinya. Dan juga bagi teman-teman yang semisal ada berpacaran, itu juga harus selalu menjaga agar hubungannya itu tetap sehat. Oke, kalau dalam hal hukum, apakah ada hak-hak remaja dalam hal kesehatan reproduksi ini, Prof? Dok? Ya, kalau kesehatan reproduksi untuk remaja ya itu tadi sebenarnya kewajiban negara untuk memahamkan bahwa remaja sudah mulai harus tahu tentang awal dari kesehatan reproduksi yang dipunyai. Jadi sebenarnya kalau negara ya seharusnya apakah melalui kementerian yang terkait ya. Balik lagi kalau Kementerian Pendidikan ya apakah mata pelajarannya terintegrasi begitu ya. Apa juga masuk ke pelajaran agama, kalau tadi Pak Adit itu ya agama bisa, atau mungkin mata pelajaran yang lain itu harus mulai. Kalau kesehatan reproduksi tadi itu terkait dengan persoalan misalnya nih kekerasan seksual yang berdampak kepada kesehatan reproduksi, itu hukum di Indonesia sudah ngatur untuk pelaku tentu saja ya, dan ada klausul untuk aborsi yang merupakan korban perkosaan, tapi juga sangat ini ya detailnya limitatif begitu. Sedangkan kalau untuk setelah remaja, maka persoalan kesehatan reproduksi tadi tentu saja Kementerian Kesehatan yang melalui puskesmas itu memberikan banyak perlindungan, dan perusahaan BUMN semua kantor memberikan cuti haid dan cuti melahirkan 3 bulan untuk perempuan yang memang melahirkan ya. Ada cuti 3 bulan, itu adalah bentuk perlindungan hukum ya untuk kesehatan reproduksi. Gitu. Ya, menambahkan sedikit ya. Jadi memang secara perlindungan hukum itu sudah tersedia ya. Kalau kita bicara tentang isu kesehatan reproduksi, mungkin kaitannya dengan remaja yang perlu diantisipasi adalah tentang isu kekerasan seksual terhadap remaja begitu, dan itu kemudian dampaknya kepada kesehatan reproduksi. Jadi terhadap isu kesehatan kekerasan seksual mungkin itu yang kita bicarakan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara sudah memadai ya. Kita lihat ada banyak peraturan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual, termasuk juga remaja. Cuma memang problemnya adalah ya aturan sudah ada, tapi kesadaran hukumnya juga tidak maksimal ya. Kemudian juga penerapan hukumnya itu juga mesti menjadi perhatian, karena juga mungkin aparat penegak hukum juga belum memahami perspektif gender, misalnya ketika bagaimana mereka menangani tentang kekerasan seksual yang menimpa perempuan, yang dilakukan laki-laki, maka pola pikir normalisasi dan segala macam itu juga menjadi tantangan kita gitu. Jadi sebetulnya ya ini menyangkut semua hal ya, semua pihak. Jadi kesadaran itu yang penting, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu menjadi poin penting, bahwa kita sudah punya nih perlindungan hukumnya, tapi kesadaran hukumnya juga harus dibentuk, dan itu kultur bersama yang kita ciptakan nanti. Berarti perlindungannya itu juga harus lebih diberi perhatian dan lebih ditegaskan ya, Prof. Dok, di Indonesia. Baik, sekarang remaja itu tadi kan remaja sudah mendapat perlindungan hukum, tapi sangat disayangkan juga sepertinya banyak remaja yang masih belum tahu bagaimana cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam hukum, dan juga mempertahankan hak-hak mereka. Mungkin bisa diberi tips dan saran untuk para remaja saat ini, bagaimana sih cara untuk melindungi hak-hak mereka tersebut tadi?
Ya tadi negara tentu saja bertanggung jawab melalui tentu saja kementerian yang terkait. Kalau remaja, saya kira juga harus melalui medsos-medsos ya, yang sekarang ini pasti nggak ada remaja yang nggak Benar, Prof. buka medsos. Saya kira kementerian yang terkait mungkin Kominfo bisa menyampaikan hal-hal itu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian eh, Hukum dan HAM, ya mungkin banyak banget dan caranya. Karena kalau saya lihat saat ini mereka cara memahamkan ya, terutama ini persoalan kesehatan reproduksi untuk remaja itu kayak masih belum ada gitu ya. Iya, nah sebenarnya kan bisa dengan berbagai cara gitu ya. Dan saya kira ya nggak mahal ya kalau membuat podcast atau mungkin membuat tayangan-tayangan yang juga itu mengedukasi dan mungkin apakah dengan TikTok begitu ya, itu saya kira cocok ya. Remajanya juga memang berada di situasi itu, pemerintah juga memberikan edukasi, sosialisasi melalui cara-cara yang remaja saat ini gemari, yaitu dengan medsos. Itu kalau yang itu yang gampangnya yang non formal, yang formal ya tadi itu melalui pembelajaran di sekolah. Setidaknya remaja ini kan mau ngantuk mau nggak begitu perhatian, tapi kalau di kelas kan sedikit banyak kan, nah itu sebenarnya sangat cocok kalau masuk di sekolah, apakah menjadi mata pelajaran yang mandiri ataupun terintegrasi. Ya. Sedikit menambahkan, medianya mungkin banyak ya. Jadi disampaikan Prof. Ani bahwa di ruang media sosial tuh banyak sekali sebetulnya ruang-ruang yang memungkinkan kita untuk menyampaikan, ruang bercerita, ruang menyampaikan aduan begitu, dan lembaga-lembaga yang baik itu secara formal ya, mungkin itu lembaga pemerintah yang mungkin dikhususkan untuk media aduan seperti itu, atau mungkin ini NGO atau LSM. Jadi ada banyak sekali ruangnya. Jadi aktivis-aktivis perempuan, mungkin juga aktivis-aktivis perlindungan anak itu juga punya LSM atau NGO yang mereka punya wadah di media sosial dan mereka concern betul tentang itu. Jadi sebetulnya banyak ruang atau media yang memungkinkan teman-teman untuk mengakses informasi, atau mungkin ketika mengalami teman-teman juga bisa menyampaikan dan mengadukan begitu, atau bahkan sekedar untuk speak up atau bercerita gitu. Dan saya pikir itu media-media yang sangat dibutuhkan ya dalam konteks sekarang, karena kita nggak ingin mereka-mereka yang mengalami itu mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk menyampaikan cerita itu kepada orang lain, sehingga tidak akan mendapatkan akses keadilan bagi mereka. Benar sekali, Prof. Saya juga sering lihat biasanya di TikTok itu ada yang sharing kalau mereka tuh ternyata menjadi korban pelecehan seksual, dan biasanya itu pada sharing-sharing di kolom komentar gimana sih cara kita untuk menanggulangi hal tersebut dan juga menyampaikan simpati. Jadi menurut saya media sosial memang media terdekat kita ya, Prof. Dok, untuk menyalurkan informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi tersebut. Mungkin kalau dari peran orang tua dan juga pendidik itu bagaimana, Prof. Dok, dalam ikut memperjuangkan hak-hak remaja saat ini? Ya, kalau guru jelas ya, menurut saya bisa terintegrasi dengan mata pelajaran-pelajaran yang mungkin terkait ya dengan guru-guru tertentu ya, mungkin pelajaran agama, pelajaran ilmu sosial atau apa ya, itu guru. Nah, orang tua juga harus mulai merubah ya pola pikir bahwa kesehatan reproduksi itu bukan lagi hal yang tabu untuk didiskusikan, dibicarakan bersama ya. Itu harus. Sekarang kan orang tua dengan anak itu sudah harus kayak partner ya. Sangat dekat ya. Harus sangat dekat. Nah, yang belum ya harus mulai setidaknya mulai momentumnya biasanya itu pada saat menstruasi. Itu bisa langsung menyampaikan sudah menstruasi berarti begini. Jadi di sekolah iya, di rumah iya. Nah, itu nantinya mungkin kalau tadi kementerian dan lembaga LSM
itu juga menyampaikan konten-konten yang baik, mereka akan punya pengetahuan yang baik. Sekolah dapat, di rumah dapat, di medsosnya juga dapat. Sehingga mereka nggak seperti sekarang ini mencari-cari sesuatu yang tentu saja, yang informasinya belum tentu benar. Iya. Iya, setuju, penting ya bahwa kuncinya memang di rumah, di keluarga, kemudian juga di sekolah gitu ya, karena itu ruang terdekat daripada remaja. Dan saya pikir memang bagaimana kita memperbaiki komunikasi antara anak dengan orang tua di rumah itu penting. Kemarin ada satu data penelitian yang sangat mencengangkan juga bahwa Indonesia disebut sebagai negara fatherless nomor 1 di dunia, gitu ya. Itu sangat mencengangkan dan ironis begitu ya. Kalau kita katakan peran ayah misalnya terhadap anak begitu. Padahal mungkin anak-anak laki-laki itu juga membutuhkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di rumah begitu. Jadi mungkin kalau anak perempuan mungkin memang bertanya tentang itu kepada ibu karena sama. Kemudian anak laki-laki kepada siapa dia bertanya. Mungkin hubungan ayah kepada anak itu juga perlu untuk dimaksimalkan ya, karena memang kunci bahwa anak-anak punya ruang nyaman untuk bercerita itu juga kepada orang tua mereka dan kepada siapa ketika mereka menghadapi sesuatu yang mungkin besar gitu ya, kalau bukan kepada orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepada guru ya, itu juga pasti sangat luar biasa. Saya percaya anak-anak saat ini juga percaya dengan guru ya, mungkin lebih percaya kepada orang tua, mungkin karena dengan orang tua mungkin berjarak, tapi kepada guru mereka lebih percaya. Nggak ada masalah, mungkin remaja juga atau siswa mungkin ada baiknya untuk bercerita kepada guru jika kemudian itu dianggap membantu. Yang penting adalah dia harus bersuara, dia harus menyampaikan, dia harus bertanya gitu. Karena hal-hal yang mungkin dunia ini anggap tabu ketika kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan yang ingin kita tahu, ya itu menjadi suatu masalah di suatu saat nanti. Baik, benar banget Prof. Dok. Memang orang tua dan juga sekolah tuh sangat dekat dengan remaja. Jadi semisal teman-teman kalau udah dikasih informasi nih sama orang tua ataupun sama guru, itu benar-benar didengarkan dengan baik karena itu sangat krusial juga bagi para remaja pada saat ini. Oke, Prof. Dok. Tadi kita sedikit membahas tentang kekerasan ya. Definisi kekerasan di lingkungan sekolah tuh apa saja sih, Prof? Ya, saya menjelaskan dulu. Jadi kalau kekerasan itu adalah sebuah tindakan agresif ya. Jadi namanya kekerasan itu kan berarti sebuah pola yang tidak biasa. Jadi itu suatu bentuk tindakan agresif yang bisa berbentuk secara fisik, ya, verbal, kemudian juga emosional atau psikis gitu ya, dan juga ekonomi. Nah, kemudian ini akan memberikan dampak kepada mereka yang mengalami gitu ya. Nah, kalau kita lekatkan dengan konteks sekolah, maka itu terjadi di ruang lingkup sekolah gitu. Jadi makanya tindakan agresif ini kan tentu menimbulkan dampak ya, itu yang kemudian tidak diinginkan dalam konteks ini, sehingga kekerasan apapun itu memang tidak ditolerir untuk kemudian terjadi dalam lingkungan konteks apapun, kecuali termasuk juga di sekolah gitu. Baik, Dok. Mungkin Profesor. Ya, jadi jenis-jenisnya yang tadi yang kekerasan fisik itu jelas, kalau misalnya ada luka itu fisik, yang biasanya kalau berproses hukum itu berarti akan ada visum gitu ya. Berarti jenisnya memang fisik ya, kekerasan tapi menyerang fisik gitu. Nah, yang psikis ini yang kemungkinan banyak dialami oleh remaja. Kekerasan psikis itu berarti kekerasan yang bahkan tidak ada bentuk fisiknya, tetapi sebenarnya sangat mengganggu dan korban merasa itu adalah dia mengalami kekerasan tetapi psikis. Kenapa tadi saya katakan banyak remaja? Karena kekerasan ini kan ada juga yang istilahnya namanya KDP, kekerasan dalam pacaran. Nah, kekerasan dalam pacaran ini juga bisa juga berbentuk fisik ya, dalam relasi yang belum menikah. Sudah dalam kesepakatan berpacaran tetapi terus ada persoalan ya, terus akhirnya ada kekerasan fisik. Nah, yang psikis ini biasanya adalah terlalu posesif, mengekang, nggak boleh begini dan sebagainya dengan alasan sayang, cinta begitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin untuk remaja yang pengen berkembang, pengen sebenarnya masih mengembangkan
potensi dan sebagainya ini agak tertekan begitu ya, tersiksa. Tapi pada saat mau lepas dari kondisi itu mungkin diancam, diteror. Nah ini yang sering terjadi dan akhirnya itu juga menjadi kekerasan psikis. Nah pertanyaannya, kekerasan psikis ini kan pasti banyak terjadi ya seperti itu. Apakah juga bisa dijadikan masalah hukum ya, karena di undang-undang kekerasan itu memang kekerasan fisik itu pasti bisa kalau ada buktinya. Kekerasan psikis itu buktinya adalah dari pengaduan yang akhirnya dibuktikan oleh psikolog atau psikiater bahwa seseorang ini memang mengalami depresi misalnya atau tekanan, dan mungkin bisa dibuktikan juga dengan bukti-bukti misalnya chat atau apa, bahwa dia memang mengalami intimidasi begitu, dan itu juga bisa menjadi masalah hukum. Jadi saya fokus saja kalau untuk remaja biasanya memang fisik dan psikis ya. Berarti memang itu yang sering terjadi di remaja saat ini ya Prof. Saya juga sebetulnya tuh turut prihatin Prof. Karena banyak remaja tuh saat ini biasanya kasusnya tuh pembulian di lingkungan sekolah, dan ironisnya mereka karena saking depresi, saking tertekannya tuh mereka tuh sampai mau bunuh diri. Dan juga walaupun karena pacaran juga tuh mereka jadi depresi dan juga bunuh diri. Yang itu saya sangat prihatin banget Prof. Karena sampai bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri. Dan memang itu yang harus kita hindari ya teman-teman, karena kita tuh nggak tahu seberapa pengaruh perbuatan kita di mata orang lain, di hati orang lain. Karena menurut kita mungkin bercanda gitu, tapi dari orang lain menurutnya itu menusuk di hati dan juga menyakiti hati mereka. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dalam berkata dan juga berbuat ke sesama kita ya. Oke, gimana Dok dan Prof cara kita tuh untuk menanggulangi kekerasan-kekerasan tadi? Mungkin dari segi kita sendiri sebagai remaja dan juga dari peran guru, Prof, Dok? Memang perhatian terbesar mungkin ya, karena remaja ini sangat dekat sekali dengan dunia digital ya. Jadi sebenarnya dunia teman-teman remaja itu lebih banyak menurut saya ada di dunia digital begitu ya. Teman-teman berinteraksi di media sosial, membaca informasi, komentar dan sebagainya gitu, dan di sana potensial sekali terjadinya mungkin kekerasan ini ya, kekerasan verbal dalam bentuk tertulis di situ. Saudara bisa lihat bagaimana ejekan gitu ya, bullying, perundungan yang sering terjadi di media sosial tuh banyak sekali gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan remaja bahwa ya teman-teman, kawan-kawan harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Itu kalau di dalam konteks dunia yang online. Di dunia nyata juga sama ya, bahwa kita bicara tentang bagaimana setiap aspek yang kita lakukan itu punya konsekuensi ya, dan itu harus betul-betul dipertimbangkan setiap kita melakukan sesuatu. Ada banyak persoalan di mana remaja yang memulai mungkin sebuah tindakan dengan bercanda, tapi kemudian itu menjadi sebuah masalah hukum. Itu terlalu banyak yang sudah terjadi saat ini. Jadi teman-teman memang harus bijak, harus mempertimbangkan setiap apa yang mau dilakukan gitu, sehingga itu bisa membuat kita mawas diri dan berhati-hati. Apalagi di media sosial ya, yang mana mungkin kita nggak perlu pakai akun atau nama kita muncul gitu ya, pakai akun kedua, ketiga, maka jari-jari kita ini sangat kejam gitu ya, ngatain orang, ngomong ini gitu. Itu sangat fatal dan mungkin riskan sekali ya kalau itu kemudian membuat orang terdampak, tidak terima, kemudian melapor, itu bisa menjadi sebuah persoalan hukum, dan banyak sekali kasus tentang itu. Jadi intinya ya kita mesti menjaga diri dengan baik, mawas diri, berhati-hati, bijak dalam dunia nyata dan dunia sosial gitu. Benar banget, itu mereka tuh benar-benar mungkin nggak ngerasa bersalah karena fake account ya, nggak tahu identitasnya mereka siapa, jadi kayak sewenang-wenang gitu, bebas saja gitu ya. Untuk Profesor, jadi kalau melanjutkan dari Pak Dr. Adit, kalau tadi sudah semuanya dijaga seperti itu, tapi ternyata ngalamin juga bullying dan mungkin yang terkait dengan mungkin mau diviralkan di medsos yang mungkin pernah begitu.
itu memang setelah tadi yang disampaikan Pak Adit, kalau memang itu cukup mengganggu, itu berarti memang seseorang harus punya pengetahuan bahwa ini hak saya ini memang sudah dilanggar ini, ada hak yang terlanggar gitu ya. Tapi hati-hati juga, mungkin mengumpulkan bukti-bukti ya. Jadi bijaksana. Setelah tadi sudah menjaga semuanya, tapi kalau terjadi itu maka harus bijaksana, karena secara hukum itu pasti ada pasalnya. Pasti negara Indonesia itu termasuk yang menyediakan begitu banyak undang-undang untuk pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tapi bijaksananya ini adalah proses pembuktian, proses dalam berjalannya proses-proses yang tentu saja pengennya diselesaikan ya, itu juga harus dipikirkan, karena tadi itu mungkin ya pihak kan ini pasti kalau sudah berproses kan pasti ada pihak lain ya, pihak lain juga pasti tidak akan diam saja, pasti juga akan mengumpulkan hal-hal yang juga mengcounter itu tadi. Jadi sebenarnya kalau memang sudah dijaga semuanya, tapi ada tetap terjadi sesuatu yang luar biasa, maka harus bisa speak up, harus bisa menceritakan tadi Pak Adit, apakah kepada orang tua, apakah kepada guru ya. Intinya orang lain harus tahu tentang, tapi pada kalangan yang terbatas dan mungkin pada kalangan yang dipercaya ya. Dan itu jangan ke semua yang memungkinkan ya. Oke, nah teman-teman udah tahu nih gimana cara pencegahannya, dan yang paling penting tuh kalau kita tuh punya keberanian untuk speak up. Kan biasanya kalau kita pacaran tuh saling speak up tentang masalah masing-masing, kita juga harus berani speak up ke orang-orang yang kita percayai. Baik. Untuk Profesor dan Dokter sendiri, apakah pernah menemui beberapa kasus terkait isu kesehatan reproduksi di sekolah, Prof? Dok? Mungkin lebih banyak kekaitan kekerasan yang terjadi ya. Jadi kita bicara mungkin saat ini konteks di mana generasi yang saat ini tuh memang perhatian besar ada di isu kesehatan mental ya. Jadi yang kalau kita lihat sebetulnya banyak masalah kesehatan mental itu terjadi sebetulnya karena kita menormalisasi adanya bullying, perundungan begitu, dan saya menemui ada banyak korban begitu ya yang dia depresi, dia mengalami masalah kesehatan mental yang itu berangkat dari bullying, berangkat dari perundungan. Mungkin kita selama ini berpikir bahwa bullying itu kan ya mungkin cuma bercanda, atau mungkin kita ngomong seperti itu kita nggak mikir apa yang akan terjadi dampaknya. Tapi ternyata pada beberapa korban yang saya ketahui itu betul-betul luar biasa dampaknya, sampai kemudian kepada isu atau mengganggu kesehatan mental itu. Makanya pada beberapa kasus bunuh diri yang terjadi itu memang kita melihat ada beberapa yang itu berangkat dari isu-isu perundungan ya, dan itu luar biasa menjadi perhatian kita saat ini. Ya, kalau yang saya lihat ada satu kasus terkait dengan persoalan tadi, ketidaktahuan terkait dengan reproduksi yang akhirnya pacaran dan akhirnya hamil, kebetulan dialami oleh siswa laki dan perempuan di sekolah yang sama. Nah, yang dilakukan oleh orang tua tentu saja akan berbeda dengan yang dilakukan di sekolah ya. Tapi sebenarnya dari persoalan kesehatan reproduksi, karena memang sudah hamil, maka sekolah itu akhirnya membuat kebijakan mengeluarkan siswi. Nah sayangnya ini yang bias gendernya yang dikeluarkan ini siswi perempuan, padahal jelas siswi laki-lakinya juga ikut di situ ya, ikut bersalah kan, nggak mungkin hamil sendiri ya. Nah ini masih kebijakan yang bias ya, kebijakan yang bias gender kalau memang harus seperti itu, dan terbukti memang dan betul-betul memang dilakukan begitu ya, dan
atas nama sekolah mungkin akhirnya diminta mengundurkan diri, misalnya itu yang diminta mengundurkan diri dua-duanya harusnya ya. Nah, yang saya temui ini hanya yang perempuan. Dan dari kasus itu semoga juga, karena ini semua juga mungkin bisa mendengarkan, tolong jangan terus stop pendidikannya ya. Mungkin pasca dia melahirkan akhirnya menikah muda, tetap harus diraih masa depannya melalui sekolah-sekolah, mungkin tidak di sekolah yang kemarin dia dikeluarkan karena itu sekolah bagus misalnya. Sekolah-sekolah yang penting dia bisa mendapatkan pendidikan SMA-nya, dan dia juga harus melanjutkan untuk meraih masa depannya ya. Jadi jika terjadi kasus seperti itu, oke, sudah terlanjur, jangan terus stop untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan ya yang baik untuk masa depannya. Dan untuk pembuat kebijakan, saya kira kebijakannya jangan bias gender, dua-duanya berarti memang dikeluarkan, tapi tentu saja dimotivasi tadi untuk tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan studinya. Saya kira itu. Baik, Prof. Memang kita semua harus selalu berhati-hati ya teman-teman. Melalui podcast ini tuh kita juga menjadi tahu banyak informasi nih dari Profesor Dr. Ani dan juga Dr. Adit, dan itu sudah kesadaran, harus dari kesadaran kita sendiri nih, karena kalau udah dikasih informasi kitanya nggak sadar, nggak ngelakuin, percuma ya Prof. Yeah. Oke, udah nggak kerasa nih Prof. Udah di akhir podcast. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, ada yang mau disampaikan nggak Prof. ke teman-teman atau remaja saat ini? Ya, saya kira hal penting terkait dengan tema sekarang ini harus disadari bahwa remaja mempunyai fungsi reproduksi yang harus diketahui, jangan diabaikan. Jangan diabaikan, karena dari reproduksi yang melekat pada diri remaja itu bisa menjadi berbagai masalah ya, yang bisa berdampak kepada studi, bisa berdampak kepada masalah kesehatan karena dialami ya. Jadi pesan saya aware dengan persoalan kesehatan reproduksi, mencari informasi yang tepat, dan jangan segan untuk bertanya kepada guru dan orang tua. Semoga semuanya bisa memahami tentang persoalan kesehatan reproduksi ini dan bisa dan akhirnya menjadikan aware ya tentang persoalan kesehatan reproduksi. Baik, mungkin dari Ya, saya berpesan kepada seluruh remaja, khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati yang sangat saya banggakan. Jadi berhati-hati dalam adik-adik remaja bergaul, berinteraksi, karena ada banyak potensi yang mungkin akan berdampak pada masa depan adik-adik, begitu bahwa di fase remaja ini kan juga ada perkembangan banyak sekali ya, khususnya dalam konteks reproduksi. Jadi teman-teman juga tahu tentang dampak misalnya ketika melakukan pergaulan bebas begitu, dan sekarang dipicu oleh media sosial juga teman-teman harus betul-betul berhati-hati, karena sekarang perkembangan yang terjadi di media sosial juga ada banyak sekali tuh. Kalau sekarang remaja itu katanya ada pap ngirim-ngirim gambar begitu, kemudian juga sekarang ada telepon yang percakapan seksual, kemudian juga ya sekarang ada yang namanya sextortion ya. Sextortion itu dari kata sex extortion. Jadi mungkin teman-teman dalam bergaul begitu ya, ngirim gambar yang tidak senonoh, tapi itu kemudian menjadi ancaman di kemudian hari begitu. Kemudian konteksnya jadi pemerasan begitu, dan hal seperti ini harus betul-betul diwaspadai gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah ya teman-teman harus berhati-hati dalam bergaul.
Ya, mungkin pacaran itu juga banyak sekali dampak negatifnya begitu. Tadi juga ada istilah kekerasan dalam pacaran begitu, dan dalam pacaran juga ya jangan bucin gitu ya, udah cinta, nggak nalar, nggak rasional. Biasanya dalam hubungan yang seperti itu tuh banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan ya saya pikir memilih teman juga hal yang sangat penting ya. Bagaimana teman-teman itu mengisi kegiatan-kegiatan positif itu akan menentukan masa depan daripada teman-teman nanti. Jadi ya saya pikir itu pesan untuk adik-adik semuanya. Oke, Prof. Dok, ini teman-teman udah dikasih pesan dari Profesor Dr. Ani dan juga Dr. Aditya. Kita juga harus selalu aware sama keadaan kita, apalagi di masa saat ini banyak sekali pergaulan bebas yang harus kita hindari. Jadi make sure kalian semua selalu hati-hati dalam memilih teman, memilih pacar, memilih pergaulan. Baik, terima kasih Prof. sudah dan Dr. Aditya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Derap hari ini. Semoga Profesor Dr. Ani dan juga Dr. Aditya selalu sukses, dan semoga informasi-informasinya berguna bagi teman-teman. Terima kasih sudah sharing informasi-informasi tadi yang sangat berguna nih bagi remaja saat ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan nantikan konten-konten Derap selanjutnya. Dadah!